Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana teman-teman tadi malam hujan bisa menikmati terkait dengan hujan di tempat teman-teman? Alhamdulillah bisa, Pak. Semoga itu menjadi semangat, suasana menjadi dingin dan teman-teman bisa belajar dengan baik, khususnya menjelang pengantar ilmu politik pertemuan ketiga ini. Pada sebelum pertemuan ini, saya sudah menyampaikan tentang sebuah konten tentang ideologi politik dunia dan masa depannya. Saya berharap teman-teman sudah membuka semuanya meskipun kalau komentar sampai jam 24.00. Melihat video tersebut bermanfaat karena teman-teman mengikuti perkuliahan ini langsung tanya jawab terkait dengan apa yang menjadi problem kekinian. Jadi bekal tersebut atau materi tersebut itu menjadi semacam awalan bagi teman-teman untuk bagaimana mengikuti perkuliahan kita kali ini. Saya akan langsung menampilkan terkait dengan sebuah materi lanjutan. Jadi supaya teman-teman bisa materi lanjutan. Tema hari ini ketika berbicara ideologi politik dunia dan masa depannya, yang terjadi di negeri kita adalah suasana PPKM. Jadi bagaimana mobilitas masyarakat, kalian juga itu sangat dibatasi oleh apa yang menjadi kebijakan negara. Apakah hal itu sama persis antara satu daerah dengan lainnya? Kalau kita melihat, ya berbeda. Jawa Bali menjadi poin yang sorotan utama, dan di tempat lain itu mengikutinya. Pak, apa hubungannya dengan tema kita kali ini? Pertama, Bapak kok langsung menampilkan PPKM atau suasana COVID, tetapi tema konten tadi kita atau saya menampilkan ideologi politik dunia dan masa depannya. Itulah yang kita bahas, apakah politik dunia setelah Corona. Jadi pada saat ini kan Corona. Ini yang akan kita jabarkan. Apakah COVID-19 dan pandeminya itu berpengaruh terkait dengan ideologi politik dunia dan masa depannya? Apakah hal ini tidak berpengaruh sebaliknya? Pertanyaannya. Karena suasana negara-negara, baik negara maju, negara berkembang, pada kesempatan ini semuanya mengalami yang namanya pandemi COVID. Ada yang bersemangat untuk segera menyelesaikan, ada yang slow, tapi bahkan ada yang sudah membuka terkait dengan kehidupan secara bersama. Mereka sudah bisa hidup maksudnya tanpa harus ada batasan-batasan. Bagaimana teman-teman melihat bagaimana Olimpiade di Jepang kemarin, itu sudah sangat terbuka. Sepak bola di Amerika, sepak bola di Eropa sudah berjalan dengan baik. Dan bahkan Oktober ini kemungkinan besar atau rencananya Indonesia akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional. Itu akhirnya kita hubungkan dengan politik dunia setelah Corona. Mungkin teman-teman juga menyambungkan dengan politik yang dimaksud itu adalah kemarin pada waktu 2020, teman-teman pertama kali menjadi pemilih, mungkin sebagian besar pertama kali menjadi pemilih, sehingga pada Desember 2020 memberikan hak pilih, ya nyoblos calon kepala daerah yang di daerahnya terjadi pilkada. Tetapi kalau tidak, maka ia hanya mendapatkan informasi dari berbagai media terkait dengan itu. Apakah pada waktu pilkada kemarin, COVID
itu berpengaruh terkait dengan siapa yang menang dalam proses pilkada kemarin. Itu menarik juga untuk kita hubungkan dengan ideologi politik dunia. Ini adalah hal yang mungkin selalu hot di negara kita. Berbicara komunis ya. Kalau kita berbicara komunis, ya ingatan kita kembali kepada 6566, kalau di Indonesia loh ya, kepada 48, ataupun sebelumnya. Bahwa pada waktu itu terjadi hal yang, atau ideologi komunis pada waktu itu menghadirkan yang namanya Partai Komunis Indonesia, dan dalam perkembangannya, dia pada waktu pemilu 55 itu menjadi 3 besar atau 4 besar lah. Dalam perkembangannya, pada waktu 65 mendapatkan label sangat negatif dan 66 dilarang untuk hidup di negeri ini. Apakah teman-teman masih memperbincangkan terkait dengan apa yang terjadi 65 dan 66, biarkan nanti para pengambil kebijakan itu berproses semuanya, tetapi sampai hari ini Partai Komunis Indonesia itu dilarang. Hanya kalau kita melihat di beberapa negara, ada sekitar 5 negara yang selanjutnya masih ada. Soviet yang dahulu itu hadir yang namanya komunis, yang bahkan berpengaruh besar, sekarang ketika menjadi dibubarkan pada waktu tahun sekitar 92, itu sekarang sudah relatif tidak ada di sana. Cina yang sebagai referensi utama dengan negara komunis, tetapi dalam prakteknya mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang ada di dalam ideologi komunis itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat di berbagai negara yang namanya produk-produk Cina, itu luar biasa. Apakah itu produk dari semangatnya ideologi komunis atau memang sudah perubahan dari ideologi komunis menjadi kapitalis? Yang pasti berbagai produk yang ada di Cina itu berpengaruh besar. Nah, sekarang adalah bagaimana tentang yang kita bicarakan tadi. Politik dunia setelah Corona. Apakah antara negara yang mendapat label kapitalis, sosialis, komunis, atau negara yang mengandang demokrasi dan yang komunis itu masih memperbincangkan tentang ideologi-ideologi itu sendiri ketika ada pandemi COVID ini. Buktinya bahwa kalau Indonesia misalkan berbagai komunikasi antar negara, misalkan Amerika, Cina, atau berbagai negara lain, selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Maksudnya terkait dengan vaksin, itu kita mengimpor atau kita diberi atau kita mendapat bantuan dari berbagai negara tersebut. Seakan-akan tidak ada terkait dengan ideologi-ideologi itu. Tapi sebagian juga mengatakan, itu adalah semangat sebuah negara besar ketika memberikan sumbangan atau menjual dengan murah ataupun yang lainnya, bagaimana bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi, bahkan kalau bisa menghegemoni terhadap sebuah negara terkait dengan sebuah ideologi. Yang pasti, perjalanan politik dunia setelah Corona atau sekarang aja saat Corona itu selanjutnya terjadi perkembangan yang menarik, seakan-akan tidak ada terkait dengan hal ini. Meskipun kalau kita melihat pada waktu kejadian 65 dahulu, teman-teman, 65, 66, kiblat Indonesia pada waktu itu menjadi pro dan kontra perbincangannya. Apakah Bung Karno sebagai presiden pada waktu itu selanjutnya lebih dekat kepada Soviet dan Cina, selanjutnya kemudian Amerika dalam tanda kutip memberikan atau marah terhadap Indonesia, ataupun tidak. Yang pasti pada saat ini komunikasi itu relatif cair. Nah, hal itu selanjutnya menjadi catatan terkait dengan ideologi politik dunia dan masa depannya. Ini adalah yang kita bahas tadi, liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, fasisme. Tentunya hal ini tidak semua
hadir dengan lancar di berbagai negara. Maksudnya terjadi perubahan yang luar biasa. Ini yang terjadi di Indonesia ketika, atau bahkan di beberapa negara hadirnya yang namanya ideologi. Selanjutnya proses pembentukan negara di sini adalah yang paling mendominasi adalah Imagine Political Community, apa yang disampaikan Penny Anderson. Identitas bersama akhirnya kemudian menghadirkan sebuah negara. Ini yang kita sampaikan. Selanjutnya ini kalah Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Berbagai negara mempunyai simbol-simbol yang sangat berbeda. Pengalaman kita di Indonesia tidak selalu sama dengan negara lain. Selanjutnya ini adalah berbicara apa yang menjadi tema kita, ideologi politik dunia, ketika dihubungkan dengan tema misalkan dalam sebuah negara, di situ muncul integrasi politik yang berawal dari integrasi bangsa dan integrasi wilayah, yang di dalamnya memuat integrasi nilai, integrasi elit, dan perilaku integratif. Itu teman-teman terkait dengan tema kita. Jadi sifatnya itu saya mengupdate terkait dengan perbincangan kita ideologi politik dunia. Jadi saya mengupdate terkait dengan ideologi politik dunia yang mana dia selalu berkembang. Perkembangannya pun tidak seperti dahulu. Perkembangan kalau dahulu itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kekuasaan yang ada, bagaimana berbagai negara yang besar sebelum tahun 90-an, antara negara Amerika dan negara Soviet, itu adalah blok yang luar biasa sehingga kemudian ada blok NATO. Tetapi dalam perkembangannya yang kekinian, kita pahami bahwa pandemi COVID berpengaruh besar terkait dengan keberadaan ideologi. Mungkin sebagian mengatakan ideologi politik dunia relatif cair ketika pandemi COVID itu hadir. Begitu juga dunia perdagangan menjadi dominan untuk mengkomunikasikan antara satu dengan lainnya. Silahkan sekarang teman-teman untuk bertanya. Maksudnya mungkin ada yang saya sampaikan belum bisa dipahami, atau mungkin ada ide-ide yang belum tersampaikan. Intinya apa yang ada di konten kita lanjutkan sekilas tadi perbincangan kita. Silakan. Silakan Ima Latifah. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ima Latifah. Pertanyaan saya tadi di konten YouTube yang di channel Bapak itu kan dijelaskan mengenai pembentukan negara ada dua model, yaitu ortodoks dan yang satunya itu lupa Pak. Yang satu pokoknya yang ortodoks itu yang saya mutakhir. Yang ortodoks itu yang saya tanyakan. Untuk yang ortodoks itu kalau misal ada bangsa lain yang pindah ke negara tersebut, apakah akan tersisihkan atau dikesampingkan baik oleh negara maupun masyarakat atau bangsa yang sudah lebih dulu ada di negara tersebut? Ima, Latifah, dan semuanya, kalau kita berbicara negara demokrasi, kita taruhlah misalkan kita ngomong demokrasi ya, maka semua komponen baik besar ataupun kecil itu dihargai keberadaannya di dalamnya. Tidak boleh misalkan suku bangsa yang besar itu menjadi dominan terhadap yang minoritas ataupun sebaliknya. Pendatang, imigran
juga sama kedudukannya ketika dia berposisi sebagai warga negara. Kalau kita ngambil Amerika sebagai negara yang sangat menghormati demokrasi, bahkan by demokrasi dibanding dengan di Indonesia lebih dahuluan, dalam hal membentuk negara, memang negara Amerika itu tidak satu bangsa yang hadir, yang membuat, tapi banyak. Salah satunya adalah kulit hitam di dalamnya. Kita kalau berbicara negara Amerika, di sana banyak imigran, dan kulit hitam salah satunya. Apakah di Amerika kulit hitam tidak bisa menjadi dominan, bukan dominan, tetapi menjadi pengelola negara, atau akan selalu tersingkirkan? Pada kemarin, Obama itu bisa menjadi presiden, meskipun dari kulit hitam, dia imigran, bapaknya dari Nigeria atau dari mana begitu, ibunya memang asli Amerika. Tetapi beliau kulit hitam dan bisa menjadi presiden. Sehingga kalau melihat Amerika, seharusnya yang terjadi di negara-negara lain juga hal yang sama. Jadi tidak boleh misalkan bagian dari negara meskipun dia minoritas kemudian disisihkan atau tidak mendapatkan perhatian. Kalau berbagai suku bangsa berkumpul dan membuat sebuah negara, maka harus ada equal di antara mereka dalam hal misalkan kepemimpinan atau pengelolaan lainnya, tentunya berdasarkan pada regulasi aturan yang ada di dalamnya. Ima, apakah sudah bisa terjawab? Ya Pak, sudah. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Ima. Selanjutnya Nur Sabrina. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan selamat pagi teman-teman semua. Okay. Saya izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya tulis di kolom komentar di YouTube. Okay. Tapi saya ingin menanyakan kembali. Saya ingin bertanya, ideologi di dunia itu kan bermacam-macam ya Bapak. Yeah. Jadi ada ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, fasisme dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya ingin bertanya, di suatu negara itu pernah atau tidak terjadi perubahan ideologi, misal ideologi liberalisme ke sosialisme, komunisme. Nah, jika itu ada atau pernah suatu negara mengalami tersebut, bagaimana dengan rakyatnya? Rakyatnya itu bisa langsung menerima semua atau ada konflik-konflik sehingga menimbulkan perpecahan begitu Bapak? Terima kasih Nur Sabrina, pertanyaannya. Langsung kita mengambil contoh. Kalau kita menjawab itu tanpa contoh itu agak sulit. Tetapi kalau langsung contoh, mungkin langsung, oh ya itu maksudnya. Kita melihat misalkan Soviet yang Rusia dahulu adalah negara komunis. Tetapi sekarang negara demokrasi. Mengapa itu terjadi? Pada waktu tahun 92 itu tidak mampu untuk mempertahankan sebagai negara komunis, yang maksudnya di sana sudah tidak laku. Akhirnya rakyatnya mengikuti. Apakah hal itu juga terjadi di berbagai negara yang lain? Pasti iya. Misalkan kalau kita ngomong, kalau Indonesia memang teman-teman melihatnya perjalanannya unik ya. Maksudnya unik itu kalau kita ngomong pada 45, itu kan memang kita ngomong negara demokrasi Pancasila. Tetapi dalam perjalanannya adalah kedekatan terkait dengan komunikasi negara-negara yang lain. Itu sangat berpengaruh terkait dengan tafsir dari ideologi Pancasila itu sendiri. Ketika kita dekat dengan Amerika, maka ya mungkin, ini model kapitalisme, model demokrasi yang liberal. Kalau perekonomian kapitalisme. Tetapi ketika dekat dengan Rusia Soviet, maka ini kelihatannya mengarah kepada komunisme. Itu pernah terjadi di Indonesia, sehingga kalau di Indonesia selanjutnya antara taruhlah partai politik atau kelompok-kelompok selanjutnya saling mengkoreksi terkait dengan itu. Tapi
yang menjadi utama adalah demokrasi Pancasila. Meskipun pada penerjemahnya kadang-kadang agak belok-belok kanan belok kiri, itu yang selanjutnya diluruskan. Jawaban yang tepat adalah Nur Sabrina, yang terjadi di Soviet, Rusia, itu pernah terjadi dan rakyat harus mengikuti semuanya. Misalkan kalau kita Pakistan dan India. Pakistan dan India itu dahulu adalah negara satu, tetapi dalam perkembangannya Pakistan itu bagian dari India dan selanjutnya menjadi negara merdeka dan menjadi negara Islam. Dan itu bisa, padahal sebelumnya tidak. Kalau misalkan Nur Sabrina, atau yang kekinian itu tahun 98. Mungkin Nur Sabrina hampir lahir ya waktu itu ya, 98 itu. 98 itu kita tahu salah satu provinsi Jawa Timur. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia itu adalah Timur Timur. Timur Timur itu pada tahun 74 itu menjadi bagian negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari Pancasila. Tetapi dalam perkembangannya konflik selalu berjalan dan tahun 98 disetujui namanya referendum, akhirnya kemudian menjadi negara merdeka. Apa yang terjadi? Tentunya sebuah ideologi yang terjadi di sekarang namanya Timur Leste itu berbeda dengan pada waktu menjadi bagian provinsi dari Indonesia. Begitu Nur Sabrina, apakah bisa diterima? Ya Bapak, terima kasih. Tapi sedikit saya ingin bertanya lagi. Oke, silakan. Jika Timur Leste atau Timur Timur dulunya itu kan sudah merdeka, tetapi mengapa sampai saat ini tuh juga masih kekurangan begitu Bapak? Jadi kemiskinan juga masih melanda, bahkan kesulitan. Bahkan saya pernah dengar itu pernah ingin bergabung lagi dengan Indonesia. Nah itu kan cukup membingungkan gitu. Terima kasih. Itulah pengelolaan sebuah negara. Jadi Nur Sabrina dan teman-teman yang ada di ruangan ini mengelola negara itu hampir sama dengan mengelola keluarga. Mengelola keluarga itu kan juga ada godaannya kan. Godaannya akhirnya kadang-kadang selanjutnya menjadikan seseorang itu bercerai dengan suaminya atau istrinya atau pasangannya. Dengan harapan ketika bercerai itu selanjutnya bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Tetapi ketika dia bercerai, juga belum tentu lebih baik, bahkan lebih mengenaskan. Nah itu kan, begitu juga negara. Negara itu dipikir ketika merdeka dari Indonesia, yang katanya pada waktu itu Indonesia itu adalah pengambil sumber daya alam yang ada di Timur Timur atau Timur Leste, dan mereka mau mengelola sendiri dengan kampanyenya, kami mau merdeka sendiri karena kalau kami kelola maka akan lebih baik untuk negeri ini atau Timur Leste. Tapi faktanya sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Nur Sabrina itu terjadi. Begitu Nur Sabrina. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya Sayekti Milan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Okay. Pertanyaan saya adalah, tadi Bapak menyampaikan bahwa saat pandemi COVID sekarang ini, ideologi di berbagai negara itu menjadi cair. Nah, pertanyaan saya adalah, cairnya itu bagaimana Bapak? Di situ yang saya kurang paham. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Sayekti Milan. Memang suasana pandemi COVID ini negara satu dengan negara lainnya menjadi bisa komunikasi. Dalam artian mereka awalnya bersitegang, tetapi karena ada sebuah kebutuhan yang namanya vaksin untuk mengatasi COVID, selanjutnya dia bisa berkomunikasi. Kalau kita ngomong misalkan Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika, ya sedikit banyak kalau kita dekat dengan Cina, maka Amerika agak jealous, agak marah. Begitu juga sebaliknya. Itu persis seperti yang saya sampaikan dengan Nur Sabrina tadi dalam keluarga. Jealous itu terjadi. Tetapi dalam faktanya, akhirnya karena kita awalnya COVID itu tidak masuk, tapi dalam perkembangannya selanjutnya masuk dan sangat masif,
Maka pengambil kebijakan di negara, taruhlah presiden, itu akhirnya mencari solusi. Salah satunya adalah menghadirkan vaksin. Vaksin sebagian datang dari Cina, sebagian dari Amerika, ada yang beli, ada yang hibah, ada yang lain-lainnya. Disitulah yang saya katakan selanjutnya, tidak melihat seperti apa ideologi sebuah negara tersebut. Taruhlah ada bantuan dari Timur Tengah, kita terima. Ada bantuan dari Australia, diterima negara itu. Jadi, kesehatan masyarakat itu lebih mengedepan daripada sebuah ideologi tersebut. Yang awalnya, ideologi sepertinya tidak bisa bertemu. Tapi, karena memang ini kebutuhan pandemi, akhirnya kemudian hal itu bisa berjalan dengan baik. Begitu, saya Milan. Terima kasih Pak, sangat jelas. Terima kasih, saya Milan. Selanjutnya, Elina Nurrahim. Nurrahman atau Nurrahim ini? Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Oke. Perkenalkan, saya Elina Nurrahma. Saya ingin bertanya. Ya. Pertanyaan saya ini ada kaitannya dengan penjelasan Bapak terkait pertanyaannya Imam Latifah tadi. Jadi kan tadi Bapak menjawab kalau imigran dan penduduk asli sana itu harus diperlakukan secara equal gitu kan Pak, setara meskipun dia minoritas. Tapi ada di suatu wilayah yang justru penduduk aslinya itu sudah hilang gitu Pak, atau bahkan menjadi minoritas. Contohnya seperti di Australia itu kan aslinya kan suku aborigin kan ya Pak, tapi sudah tergantikan dengan ras Kaukasia gitu. Nah itu apakah ada hubungannya dengan politik yang ada di daerah itu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Elina. Apa yang terjadi di Australia mungkin juga terjadi di Amerika. Di sana ada suku Indian ya, yang selanjutnya sepertinya dia hampir punah, bukan hampir punah ya, tapi hampir hilang di negerinya. Sepertinya dia tidak punya kuasa di negaranya. Nah, ini adalah berbagai contoh yang kita bisa mengambil bahwa sebuah negara itu hadir memang sangat tergantung pada elemen-elemen yang ada dalam negara tersebut. Kita berbicara Australia, ya, maka siapa yang mendirikan negara itu? Mungkin ada pertanyaan, bagaimana posisi aborigin? Apakah aborigin itu adalah pendiri atau hanya orang yang atau hidup di Australia sebelum Australia hadir? Itu yang perlu diberikan jawaban sebelumnya. Kalau dia tidak pernah mendirikan Australia, tetapi dia adalah memang warga Australia atau penduduk Australia sebelum semuanya. Kalau di dalam dunia itu seperti orang-orang sebelum teori Darwin itu. Jadi pada waktu teori Darwin hadir, itu sebelumnya kan ada kehidupan manusia. Kalau teori Darwin kan manusia hidup dari monyet ya prosesnya. Monyet berevolusi dan selanjutnya menjadi manusia yang baik. Tetapi mungkin sebelum waktu itu atau sebelum teori Darwin hadir, ada kehidupan. Kalau teman-teman melihat tayangannya dari bukan Najwa Shihabnya ya, Mbak Nana bukan, tapi ketika Mbak Nana, Najwa Shihab berdialog dengan Quraish Shihab, ayahnya, mengupas tentang siapa manusia pertama, apakah Adam ataupun ada apa yang disampaikan oleh teori Darwin, hal itu jawabannya muncul. Kalau di dalam hal agama, maksudnya bahwa kemungkinan ketika kita hubungkan hal itu, dihubungkan dengan pertanyaan Elina Nurrahmah, bahwa kemungkinan teman-teman aborigin yang ada di Australia itu adalah dia memang asli Australia, tetapi dia tidak mendirikan Australia. Dia hanya menjadi penduduk asli awal di Australia. Atau mungkin dia juga sebagai bagian yang mendirikan Australia, tetapi dalam perkembangannya dia menutup diri terkait dengan apa yang terjadi di luar, sehingga dia tidak bisa berkembang sebagaimana para imigran yang datang di Australia, sehingga dalam pengelolaan negara akhirnya dia termarginalkan. Jadi misalkan Elina tidak peduli terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan selanjutnya mohon maaf, ini kalau saya agak menyinggung,
para imigran dari Cina kemudian datang ke Indonesia dan mereka mempunyai semangat untuk dalam mengelola negara, maksudnya dalam wilayah politik, dan Elina dan teman-teman tidak tertarik, kemungkinan besar suatu saat yang menjadi pengelola negara adalah orang-orang Cina ketika sesuai dengan persyaratan yang ada di konstitusi misalkan itu diperbolehkan misalkan. Jadi misalkan presiden kepala daerah adalah warga negara Indonesia meskipun warga negara asing yang kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia. Meskipun sampai hari ini yang namanya regulasi, konstitusi khususnya, itu tidak diperbolehkan. Sehingga ketika Elina, Reski, Sayakti, Nur Sabrina, Rima, Ima, Teresiani tidak perhatian dalam pengelolaan negara, khususnya terkait dengan ideologi negara kita, kemungkinan akan diambil, diduduki oleh orang-orang yang mungkin berbeda dengan teman-teman ini. Apakah bisa diterima, Elina? Iya, sangat jelas sekali penjelasan. Baik. Terima kasih teman-teman. Kelihatannya 4 pertanyaan sudah saya jawab. Sekarang teman-teman apakah mau ada yang berpendapat? Jadi kalau pada awal pertemuan 1 sampai 3 ini saya relatif menjawab ya. Nah, dalam perkembangannya nanti sesudah semester 6, sudah pertemuan ke-8, pertemuan 9, nanti teman-teman yang saya tanya atau teman-teman saling bertanya dan kemudian saling jawab. Tapi pada awal-awal itu saya yang banyak menjawab karena ini kan kita sudah mahasiswa ya. Berbeda dengan siswa dahulu. Jadi nanti target saya sesudah pertemuan ke-8, pertemuan 9, nanti kita saling menjawab. Jadi tidak harus saya, mungkin saya hanya fasilitator aja. Untuk menuju ke sana, apakah teman-teman mau memberikan bantuan atau membantu menjawab yang sudah saya jawab tadi? Bahkan mungkin menolak jawaban saya. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang akan menambah jawaban supaya lebih detail, atau mungkin menolak apa yang saya sampaikan. Kan kita belajar dalam kelas, itu bebas. Silakan. Saya, Bapak. Oh, silakan, Nur Sabrina. Ya, jadi saya mungkin memberi sedikit penjelasan dari menurut Bapak tadi mengenai suku yang datang ataupun ras yang datang ke suatu negara itu kan diterima. Oke. Jadi bagaimana dia bisa berkembang? Kalau nggak berkembang, menutup diri kan jadi kayak tidak ikut andil gitu dalam pengelolaan negara. Berarti seperti contohnya yang bisa kita ambil itu kalau Indonesia itu, ini menurut saya ya Bapak. Ya, okay. Jadi kalau menurut saya, berarti kalau Indonesia itu ingin berkembang, ingin lebih baik, maka masyarakat Indonesia itu harus berusaha ikut andil dalam pengelolaan negara. Jangan sampai kaum-kaum Cina ataupun bangsa luar terutama itu ikut andil dalam pengelolaan negara. Jadi kayak kita itu sebagai generasi penerus bangsa itu harus berusaha sebaik mungkin untuk terjun langsung ke pengelolaan negara. Begitu Bapak? Atau bagaimana? Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak seperti itu. Saya mencoba membuka kepada teman-teman kalau ada yang mau berpendapat, merespon apa yang disampaikan Sabrina. Saya pikir kita boleh berpendapat apapun. Maksudnya kita sudah harus mulai menjawab, mulai merespon apa yang disampaikan oleh teman-teman sehingga nanti kita lebih hidup suasana kelas kita. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Reski silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman. Izin menambahkan dan menjawab atas pernyataan yang diberikan oleh Sabrina. Cara kita untuk menjadi generasi muda yang aktif dalam era politik ini, tentunya yang saya yakini bahwa kita harus kritis atas permasalahan yang terjadi seputar yang ada di Indonesia. Dengan kita kritis itu, maka akan membuka jalan pemikiran kita mengenai apa yang kita lakukan untuk kita ke depannya untuk negara kita ini. Dengan caranya sih simpel, dengan kita menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu menurut saya sudah cukup. Dengan contohnya mengamalkan sila pertama, yakni ketuhanan Maha Esa. Dengan mengamalkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa ini, tentu kita juga bisa menjadi bagian dari
yang dikatakan suatu rakyat lah yang istilahnya sudah berkontribusi dalam era pembangunan ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Braski. Itu terima kasih. Semoga selalu bisa menikmati perkuliahan meskipun di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.